Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Israwati. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 6 Metro. Nah, nanti saya akan menampilkan video. Di situ video yaitu bahwa peserta didik nanti dapat memahami dan menyimpulkan apa yang namanya sistem ekonomi. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Tetap semangat? Oke. Kalau sehat semua, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Alvina ada? Alvina dispen. Amelia? Alfa. Anissa? Alfa. Azara? Ada. Bunga Agresia? Ada. Sandy? Alfa. Daniel? Ega? Izin. Erina? Fadila? Hani? Nah, sebelum untuk kita lanjut ya, untuk Ibu mengetahui, jadi Ibu akan melakukan pretest yaitu dengan menggunakan kuisis. Silakan kalian masukkan kodenya, kalian kerjakan. Masukkan kodenya di sini, kuisisnya, kalian kerjakan soalnya. Silakan kalian amati video tersebut ya. Terus kalian bisa menyimpulkan dari video itu apa. Kesimpulan dari video tersebut kalian catat di buku ya. Nanti dikumpul sama Ibu. Jadi ditulis kesimpulan dari video tersebut. Oke, siap? Mulai ya. Ya, siap. Oh iya. Sakit perut. Kali ini kita akan bahas tentang negara yang sangat terkenal dengan dunia. Siapa lagi kalau bukan negara Korea Selatan? Negara ini memiliki uang sekitar 100 ribu dan yang sering disorot oleh banyak orang adalah sistem perekonomiannya yang maju besar. Bagaimana sih sistem perekonomian yang berjalan di Korea Selatan? Ini kita bahas dalam video ini. Salah satu ciri khas sistem ekonomi Korea Selatan adalah fokus pada industrialisasi dan perkembangan sektor manufaktur. Pemerintah telah berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan
pengembangan industri dengan memberikan insentif dan dukungan kepada perusahaan, terutama melalui kebijakan industrialisasi yang dikenal sebagai Universal Underhandling pada tahun 1960-an. Selama beberapa dekade, Korea Selatan berhasil membangun perusahaan-perusahaan global yang berbagai sektor, seperti elektronik, otomotif, teknologi informasi, dan kimia. Pemerintah Korea Selatan juga memiliki peran yang kuat dalam menggerakkan pembangunan ekonomi. Mereka telah mengadopsi kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis dan promosi industri yang mendukung inovasi dan teknologi. Pemerintah juga terlibat dalam pengawasan regulasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Selain sektor manufaktur, sektor jasa dan retail juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan. Pusat perbelanjaan modern, restoran, hotel dan industri hiburan, termasuk K-pop dan drama televisi, telah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk konsumen internasional serta meningkatkan pendapatan negara. Korea Selatan juga dikenal karena inovasinya dalam teknologi informasi dan komunikasi. Negara ini memiliki salah satu tingkat penetrasi internet tertinggi di dunia dan menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan teknologi blockchain. Seiring dengan berakhirnya perjalanan kita menjelajahi sistem ekonomi Korea Selatan, kita ditinggalkan dengan apresiasi mendalam terhadap keberanian dan kekayaan sistem ekonomi global sendiri. Ekonomi Korea Selatan sering disebut sebagai baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, sudah dilihat. Jadi kalian bisa nanti menyimpulkan, tulis di buku ya, apa kesimpulan dari situ. Jadi sistem ekonomi itu ya ada bermacam-macam ya nak. Ada sistem ekonomi campuran, liberal, komando, terus apa lagi? Kapitalisme. Ya, terus? Campuran. Nasional ada. Campuran. Apa lagi? Campuran. Campuran. Nah, itulah sistem-sistem ekonomi. Nah, nanti kalian ini akan dibagi kelompok. Kalian bisa menyimpulkan, mencari kelebihan dan kekurangan. Nanti ada soal LKPD. Akan dibagi setiap kelompok, itu kalian cari ya. Kalian kerjakan, nanti pada saat selesai nanti akan ada untuk presentasi di depan. Ya. Jadi paham? Nah, ini disimpulkan dulu. Sudah ditulis belum kesimpulan dari video tadi? Sudah ditulis, nanti dikumpul ya, nanti ibu nilai. Kesimpulannya, ditulis di buku. Sudah selesai, ibu bagikan LKPD. Setiap kelompok itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi semuanya bekerja, tidak ada yang namanya tidak bekerja. PD kelompok 1, kelompok 2, kelompok ya. Masing-masing kelompok lihat dia masuk ke negara mana ya. Kelompok 1 itu negara apa ya, dicari. Dia pertanyaannya apa? Nanti lembarnya ada ya, yang tuliskan nama kelompok di belakang. Nanti kalau kurang di belakangnya
Satu aja siapa? Siapa? Amel. Amel presentasi depan. Oke, Amel. Terus ada yang menulis, ada yang mencari. Ayo, diskusikan. Jadi menulis semuanya. Dapat ya? Ini siapa yang presentasi? Oke, kita presentasi. Yang mencari siapa, yang menulis siapa, semuanya kebagian tugas masing-masing. Tulis di LKPD. Pastikan setiap kelompok itu tidak ada yang nganggur dan semuanya kerja. Macam ya. Ini bagi kasih tugas sini, menulis saja. Coba. Hah? Ya, yang sakit apa? Ya, semoga temannya yang sakit cepat sehat. Ya. Kalian juga jaga kesehatan, nggak usah jajan es, dengar? Jajan es, jajanan yang licin-licin dihindari dulu. Cuaca lagi tidak bagus, lagi tidak bersahabat. Jadi tetap harus jaga kesehatan ya. Apalagi nanti penampilan proyek, udah kan? Udah siap ya? Ya. Apa sumber daya manusia? Sumber daya manusianya Ayo Sandi, semangat Sandi. Ya, emang sih cuma pakai satu. Coba ya. Jawabannya sama-sama ini. Coba dicari, dia kan nggak mungkin satu yang menggunakan ini pakai campuran. Ya, nah sekarang kalian ya. Nah, terus carilah kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Terus, nah, habis itu apa pertanyaannya sudah mencari kelebihan dan kekurangan? Nah, berikan alasannya. Alasan mereka menggunakan sistem ekonomi campuran itu apa negara tersebut? Ya, alasannya kenapa mereka mengambil sistem ekonomi campuran? Atau kan yang tahu kan negara masing-masing kan? Oh, saya mengambil sistem ekonomi ini negara ini karena begini. Mungkin menurut dia itulah sistem ekonomi yang bagus. Ya? Oke. Sudah kelebihan dan kekurangannya, alasannya jangan lupa. Ya. Alasannya jangan lupa.
Dari kemudian kekurangannya terus alasan. Alasan negara tersebut memakai, menggunakan sistem ekonomi itu kenapa? Nah, alasannya kenapa? Ya, jadi ada alasannya. Korea Selatan. Korea Selatan dicari kelebihan kekurangannya, terus alasan. Oke, udah selesai. Tinggal itu. Kita kesimpulannya duluan. Ayo, kalau udah selesai. Kelompok 1 udah? Bentar lagi. Oke, kelompok 1 siapin, kelompok 2. Dan kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Itu tinggal berapa orang? Satu lagi. Siapa aja? Datang menyampaikan perempuan. Jadi ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya di sini untuk mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Irjan Abdurrahman dari kelompok 1. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem ekonomi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, jelaskan sistem ekonomi apa yang dipakai oleh negara Korea Selatan. Sistem ekonomi Korea Selatan menggunakan ekonomi liberal yang menekankan pada peran pasar bebas dan perusahaan swasta. Keunggulan dari sistem ekonomi ini adalah kemajuan lewat persaingan bebas. Untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam sistem liberal, negara harus membuat lingkungan persaingan. Baiklah, tapi Korea Selatan juga menganut sistem ekonomi kapitalis. Untuk soal kedua, silakan kalian sebutkan kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi dari negara Korea Selatan. Kelebihan dari sistem ekonomi Korea Selatan ini adalah tiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kelebihannya adalah ada persaingan dalam kegiatannya. Sistem ekonomi ini memiliki persaingan yang cukup kuat, sebab tiap individu memiliki kebebasan. Meski begitu, persaingan ini berdampak positif karena dapat memajukan kegiatan ekonomi juga perekonomian negara. Yang kedua, kekurangannya. Kekurangan sistem ekonomi liberal adalah yang pertama, perebutan pasar. Kebebasan individu juga persaingan pasar dapat menimbulkan perebutan pasar karena kondisi di mana antar pembelian bisa saling berjatuhan. Kekurangan yang kedua adalah minimnya kesenjangan. Kekurangan sistem ekonomi liberal adalah minimnya kesenjangan. Kemajuan ekonomi yang memperluaskan dan memperlihatkan adanya kesenjangan di antara mereka yang memiliki keadaan ekonomi kuat serta lemah. Kekurangan yang ketiga adalah eksploitasi. Hal ini
Sekian presentasi singkat dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak didengar, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang lain sudah tahu mereka menggunakan yaitu Korea Selatan. Korea Selatan itu dia menggunakan sistem apa ya kan? Ekonomi liberal. Liberal. Jadi Korea Selatan itu dia menggunakan liberal ya. Sudah paham semua? Oke, silakan Desa. Kasih tepuk tangan untuk Pertanyaan yang pertama, jelaskan sistem ekonomi apa yang dipakai oleh negara Amerika Serikat. Sistem ekonomi yang digunakan oleh negara Amerika Serikat adalah kapitalis dan campuran. Secara ekonomi, Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha, sedangkan Amerika Serikat juga menggunakan sistem ekonomi campuran karena Amerika Serikat merupakan contoh negara yang membolehkan kepemilikan alat-alat produksi oleh swasta. Yang kedua, pertanyaan kedua, silakan kalian simpulkan kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi dari negara Amerika Serikat. Keunggulannya, yang pertama, inovasi dan kreativitas. Yang kedua, kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, fleksibilitas dan mobilitas sosial. Yang keempat, kebebasan ekonomi. Kekurangannya, yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, pengaruh korporasi yang besar. Ketiga, kebijakan yang kurang berpihak kepada lingkungan. Yang keempat, ketergantungan pada siklus ekonomi. Kesimpulannya, kenapa Amerika Serikat menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan campuran?
Telkomsel. Nih, sekarang siapa yang tahu yang namanya sistem ekonomi liberal? Oh, itu ya, silakan itu. Gak punya kuota. Isi ya. Silakan itu liberal apa? Ayo, silakan itu. Artinya dong. Apa itu? Sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Ini kebebasan ya, ada masyarakat ya. Oke, jadi dulu ya. Yang untuk Ngacung. terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih. Nanti sebelum ibu tutup, ini nanti kalian akan ibu bagi selembaran. Kalian tulis ya, masing-masing itu nanti ibu kasih satu-satu. Ya, selembaran itu wajib ditulis, nanti kumpul lagi ke ibu untuk refleksi. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya, atas pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini banyak Pengawasan berapa? dapat kalian Pengawas. sampaikan apa yang dapat kalian terima ya. Oke, terima kasih. Nanti besok kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya pada saat pertemuan berikutnya. Oke, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya berikan, yang saya tampilkan. Nah, di situ siswa dapat lebih kreatif, bisa bergotong royong, berpikir kritis. Disitulah siswa dapat mengembangkan ilmu yang ada pada mereka. Terima kasih.